Bapa Surgawi, seperti pujian yang baru kami naikkan kepada Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan juga pada saat ini seluruh panca indera kami mau arahkan kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan kami, layakkan kami, agar kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kuduskan dan juga berkati hamba-Mu, agar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Setiap pemikiran, setiap apa yang disampaikan berdasarkan hikmat yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Selamat pagi menjelang siang, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, luar biasa pada pagi hari yang dari tengah kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa kita dapat bertemu. Bahkan juga saya berterima kasih untuk kehormatan yang Tuhan berikan melalui perkantas untuk boleh berbagi menjadi berkat dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Sekalipun pepatah luar katakan apalah arti sebuah nama, begitu ya. Tetapi pepatah Indonesia katakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak disapa, gitu ya. Sapa bahasa Indonesia, bukan bahasa Dayak Ngaju, ya. Bahasa Dayak Ngaju beda lagi artinya, ya. Perkenalkan, nama saya Virgo Wijianto Ambu. Biasanya kawan-kawan mahasiswa panggil saya Bang Virgo, gitu ya. Saya punya istri satu, juga anak satu, gitu ya. Istri saya bekerja di SMA Negeri 1 Kahayan Tengah, 1 jam dari Palangkaraya ini. Kemudian anak saya usianya 25 tahun, baru menyelesaikan S2-nya di YKN Palangkaraya, dan saat ini sedang mengambil S3. Dan saya bersyukur atas kemurahan Tuhan dan juga kehormatan Tuhan yang berikan kepada saya untuk boleh menjadi hamba Tuhan melalui Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia adalah lembaga misi, ya. Konsentrasi sama seperti perkantas, kekuatan kita adalah di penginjilan dan pemuridan, ya. Jadi konsentrasi kita di situ. Mengapa itu penting? Karena untuk membangun karakter Kristiani tidak bisa diperoleh dengan instan. Semuanya harus melalui sebuah proses. Dan pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan boleh berbagi bagian firman Tuhan. Saya melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia ini kurang lebih baru 18 tahun, ya. Tetapi kenal lembaga ini sejak tahun 90 ketika saya masih mahasiswa, ya. Dan juga saya lahir baru percaya kepada Yesus sungguh-sungguh juga melalui lembaga ini. Saya ingat tanggalnya 13 Oktober tahun 1990, ya. Dan sejak itu saya yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, ya. Kemudian dibina, dilatih, kemudian boleh bersama-sama dengan lembaga ini melayani. Baik kawan-kawan semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saya bahwa hari ini diberikan tema temukan dirimu dan hidupi panggilanmu. Jadi kita tidak punya layar monitor yang bisa ya. Kita sedang berada, tadi Pak Gagat menyampaikan kepada kita, situasi kita hari ini bukan situasi yang biasa-biasa saja. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak yang harus dihadapi oleh para mahasiswa, ya. Di tengah kemajuan teknologi digital yang luar biasa, dan itu membuat pengaruh yang luar biasa juga di dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya tahu yang mahasiswa baru boleh angkat tangannya, yang mahasiswa baru, maba, ya, oke, baik, ya. Kalau maba mahasiswa bakas ada, ya, yang banyak mahasiswa yang semester 3, semester 5 atau semester 7, gitu ya. Kalau sudah semester 7 itu siap-siap, sudah banyak nyusun buku, ya. Bukan untuk pulang, tapi nyusun buku untuk skripsi. Baik, sekarang di sini bisa ya. Baik.
Dalam kehidupan kita sehari, saya mau tanya kepada kita, boleh jawab dengan jujur ya. Pagi hari ini sampai jam segini, siapa yang sudah berulang kali membuka mungkin TikToknya, mungkin IG-nya, mungkin Facebooknya dan lain sebagainya, boleh angkat tangan yang lebih dari 3 kali pagi hari ini? Ya, sudah 3 kali, lebih dari 3 kali pagi ini ya. Ya. Ada yang sepanjang hari bisa buka TikTok dan lain sebagainya, bisa 1 jam? Bisa ya? Angkat tangan, mana yang bisa 1 jam dalam 1 hari buka TikTok, buka sosmed, buka FB ya? Oke, baik, terima kasih. Para gamers ya, yang 1 hari di atas 2 jam. Ada yang main game di atas 2 jam 1 hari? Ada? Ada belakang ya. Terima kasih untuk kejujuran Anda. Ya, itu penting ya. Kejujuran awal dari sebuah proses untuk perubahan. Baik, kita senantiasa membuka media sosial kita, kemudian mulai melihat, scroll dari atas sampai ke bawah, ulang lagi dari bawah sampai ke atas, gitu ya. Kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, lihat teman-teman belum bebente, ya. Kenapa enak sekali hidup mereka? Ya. Kok wajahnya semua glowing ya, kinclong gitu ya. Mulai bandingkan diri gitu ya. Ini saya punya hidup kok mancungnya ke dalam gitu ya. Orang mancungnya ke depan ya. Mulai membandingkan diri ya. Ini yang terjadi terus dan membuat hidup kita kemudian mulai ingin seperti orang lain ya. Kemudian mulai orang punya status sosial gitu ya. Wah, itu juga mau seperti itu ya, tidak salah, tetapi kadang-kadang orang lupa dengan keberadaan dirinya. Bahkan kadang-kadang bingung ya, karena siapa dia? Ya. Siapa dia di dalam kehidupannya, lalu untuk apa dia hidup di tengah-tengah dunia ini? John Stott, seorang teolog, mengatakan bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang diciptakan ya, imago Dei ya, segambar dengan Allah. Sehingga identitas kita tidak bisa temukan di tengah dunia ini. Karena identitas kita temukan hanya di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ada seorang mahasiswa yang dalam kehidupannya kesehariannya mungkin dia banyak ikut organisasi, sampai 5 organisasi ya, atau bahkan lebih. Kemudian ada grup WhatsApp sampai 60 lebih ya, 70 ya. Sehingga tiap hari habis waktunya ya untuk itu. Mengikuti tren ya, menjadi anak gaul. Tetapi kemudian ketika seorang diri dia merasakan sebuah kekosongan ya, dia merasakan kehampaan ya. Dan ini membuat orang akan menjadi stres ya. Di dalam kehidupan kampus kondisi demikian ya, membuat yang pertama orang bisa malas untuk kegiatan rohani ya. Karena apa? Ada banyak kegiatan lain yang di luar sana jauh lebih seru. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Hari ya. Hari ini PMK lokal secara keseluruhan maupun nasional itu mengalami penurunan minat. Sehingga ada banyak dari kita kemudian berpikir bagaimana kita. Oleh sebab itu untuk membangkitkan ini kembali tidak mudah. Oleh sebab itu kita semua harus bergandengan tangan. Baik lembaga-lembaga yang melayani mahasiswa maupun juga lembaga-lembaga seperti di Pak Gagat kan, penyuluh-penyuluh gitu ya. Ini adalah diperlukan bergandengan tangan untuk boleh menolong
semua orang-orang muda Kristen, ya. Sehingga menjadi orang muda yang ekstra, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Ada orang-orang yang cemas dengan kehidupannya, ada yang overthinking di dalam kehidupannya, ada orang-orang yang begitu gelisah di dalam hidupnya, ya. Sehingga mengalami, ini bahasanya orang sekarang ini, mengalami gangguan kesehatan mental, gitu ya. Sebentar-sebentar stres, sebentar-sebentar ya mau bunuh diri, ya. Ini kondisi yang real, ya. Kemudian juga ada banyak orang juga bingung menentukan prioritasnya masuk organisasi mana. Lalu ada yang katakan, Pak, saya tidak usah ikut organisasi saja, ya. Dalam kehidupan di zaman saat ini, saya mau katakan kepada kita juga penting ikut organisasi. Tidak bisa tidak. Hanya bagaimana kita memilih organisasi yang ya. Apakah organisasi yang masih membuang-buang waktu kita atau menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu di tengah dunia digital yang sibuk mencari jati dirinya, ya, bagian firman Tuhan pada hari ini, ya, menolong kita untuk melihat siapa kita sebenarnya, ya. Lalu apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Saya minta maaf tidak bisa mungkin sinkron dengan kiri kanan saya ini, ya, monitor ini, karena di monitor depan tidak ada. Jadi nanti bagian di sana ikuti saja penjelasannya. Bagian firman Tuhan yang mendasari dalam ibadah kita pada pagi hari ini dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kalau kita sudah temukan, mari kita akan bacakan bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama 1-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama adalah temukan dirimu, ya, tema kita. Temukan dirimu. Mengapa kita mau mendasari ini penting? Kalau kita tidak kenal siapa kita, ini akan berbahaya. Kita harus mengenal diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, ya. Cara kita mengekspresikan emosi kita harus kenal siapa. Ya. Terlebih-lebih kita mau katakan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang diciptakan unik, ya. Tapi unik ini berbeda kalau dalam bahasa Dayak Manyan. Dayak Manyan itu unik itu artinya anak babi, ya. Itu kalau dalam bahasa Manyan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, unik itu artinya sesuatu yang spesial. Jadi saya dan saudara adalah spesial, diciptakan unik, diciptakan berdasarkan imago Dei, gambar dan peta. Kita diciptakan bahwa kita ini adalah mahakarya Allah. Tadi dikatakan firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, dalam bahasa aslinya itu adalah poema, ya, poema. Jadi buatan ataupun juga, dan kata dasar ini dipakai untuk puisi, gitu ya, dan atau mahakarya. Jadi kita ini, saya dan kawan-kawan semua adalah mahakarya Allah yang diciptakan segambar dengan Allah di dalam kehidupan kita. Zafira mengatakan bahwa setiap manusia adalah karya seni Tuhan yang unik, tidak ada yang bisa menirunya. Jadi kita ini adalah karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi identitas kehidupan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak follower kita, ya.
Kualitas kehidupan sejati kita tidak ditentukan berapa banyak orang kasih jempol kepada kita atau kasih love kepada kita. Tetapi kualitas kesejatian kita sebagai manusia adalah ketika kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah diciptakan khusus oleh Tuhan, dan penempatan kita di tempat kita masing-masing itu adalah rancangan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini kawan-kawan ada di tengah-tengah keluarga masing-masing, itu adalah ada Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan. Dan kita tidak bisa ubah lagi. Ya. Kita tidak bisa jadi, saya mau jadi anaknya apa namanya, Agustina Sabran, gitu ya. Atau anaknya Haji Isam, nggak bisa. Ya. Ini semua yang punya uang triliunan ini, ya. Tidak bisa. Kita ada di tengah keluarga kita, diciptakan oleh Tuhan dengan seni yang luar biasa. Itu khusus, bukan kebetulan. Yang sampai katakan, wah ini saya kebetulan saja lahir di tengah keluarga. Tidak, bukan kebetulan. Tuhan berikan itu kepada kita. Ya. Zaman dulu ada seorang pelukis yang terkenal namanya Apandi. Ya. Dia bisa melukis berbulan-bulan untuk menghasilkan sebuah mahakarya. Ya. Dan keindahan atau nilai mahakarya itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang suka dengan lukisan itu. Tetapi orang menilai lukisan itu berdasarkan siapa yang melukisnya. Ya. Ketika melukisnya Apandi, maka nilainya langsung besar. Ya. Karena apa? Karena orang mengenal siapa yang membuat. Ya. Kalau saya yang melukis, ya mungkin dikasih atau orang saya kasih gratis saja orang tidak terima, gitu ya. Ya. Paling gambar kepala, garis satu begitu, tambah satu sudah kakinya, begitu saja. Ya. Tapi sebuah mahakarya yang besar itu sangat menentukan seperti apa ya. Siapa yang melukisnya itu menjadi penting. Jadi ketika kita tahu bahwa kita diciptakan sebagai mahakarya Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, berarti kita menyadari siapa kita. Jadi sekali lagi kita tidak ditentukan oleh komen apapun dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau jujur saja, kalau kita mendengarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita selalu hal-hal yang negatif. Adapun hal yang positif itu sifatnya ambung sebentar ya, ambung mahantan, gitu ya. Jadi diangkat-angkat tapi dijatuhkan, gitu ya. Gitu ya. Tetapi kebanyakan adalah negatif. Apalagi kalau orang tidak suka dengan kita, gitu ya. Semua yang kita lakukan akan salah. Kita jalan gitu saja orang katakan, "Wah, sombong aja deh." Jangan gitu. Bumpuk kita begini jalan, penyakitankah dia itu? Ya. Pakai baju agak keren sedikit. Kalau orang katakan, ada duitnya, kah dia beli baju seperti itu? Ya. Pakai baju yang robek-robek sedikit begitu. Aduh, kasihan yang nggak bisa beli baju. Ya. Ada banyak hal di sekeliling kita yang akan membuat kita akan terpengaruh. Oleh sebab itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau ibarat kita pakai handphone, ya. Sekarang ada banyak orang yang dipasang headset di sini, kemudian handphone list calling, ya. Jadi pokoknya sudah pasang dua di sini, dia dengarkan musik, tidak lagi peduli yang ada di sekeliling, gitu ya. Jadi tidak lagi mendengarkan hal-hal negatif yang orang sampaikan kepada kita yang membuat udah hati menjadi sakit. Tetapi kita mendengarkan Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Kita mendengarkan Tuhan yang peduli kepada kita. Kita mendengarkan Tuhan yang mempersiapkan diri kita menjadi generasi-generasi muda yang dapat bersaing dengan orang-orang lain secara sehat di tengah-tengah pergerakan dunia yang semakin cepat, ya, pergerakan dunia yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Ya. Saya tidak pernah berpikir dulu punya handphone yang mudah untuk berkomunikasi dengan baik. Awal-awal punya handphone begitu katakan
kalau tidak punya uang 3 juta paling tidak untuk beli pulsa dan lain sebagainya, dapat beli handphone. Ya. Tapi hari ini anak SD pun sudah mungkin lebih canggih dari saya punya, gitu ya. Ini kemajuan, ya kan? Tapi kita mau bahwa apapun, ya, kita mau mendengarkan Tuhan di atas segalanya. Karena Dia adalah pribadi yang menciptakan saya dan saudara. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa kita itu, kalau bahasa Jawa, deso, gitu ya. Oh, sini orang desa, saya dari desa, dari pelosok dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita, hari-hari ini ada banyak pemimpin-pemimpin kita juga berasal dari daerah desa. Kalau saya mau katakan satu contoh, sekarang ketua atau ya, ketua Sinode IKE Kalimantan Tengah, Ibu Simpun Kepulian itu berasal dari Hulu Kapuas, ya, dari Hulu Kapuas. Saya juga belum sampai ke sana. Kalau dari Palangkaraya ini sampai ke Sungai Pinang itu 6 sampai 7 jam, kemudian naik kelotok lagi mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam, gitu ya. Itu tempatnya. Jadi dari desa, jadi masalah. Jangan sampai yang datang dari desa katakan, oh saya ini orang desa tak bisa apa-apa. Nah, kita adalah mahakarya Allah masing-masing diciptakan. Oleh sebab itu kita senantiasa menyendengkan telinga kita hanya kepada Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Itu yang pertama, ya, bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan. Jadi apapun kita, bagaimanapun kita, itu adalah karya Tuhan. Ya. Pak, saya ini kan tidak cantik, saya kan tidak ganteng seperti siapa aja sekalian, Limpo, Pak. Oh, ya itulah kan, yang saya salah sebut dan sebagainya. Saya mau katakan kepada kita, kecantikan, kegantengan, ya, itu hanya sebatas penglihatan. Kalau saya sudah buka kacamata begini, seganteng apapun orang, secantik apapun orang, semua bulat, gitu ya, tidak terlihat. Ya, ingat juga, ya, hari ini cantik jelita, nanti mungkin 45 tahun yang akan datang juga akan menjadi nenek-nenek gitu. Yang ganteng-ganteng itu juga akan menjadi kakek-kakek. Tidak ada lagi kekencangan gitu ya, kerisut semua di sini ya. Ataupun kelihatan kencang di sini, ternyata di belakang sini yang kerisutnya kena ditarik semuanya di sini ya. Nah, ingat, kita adalah ciptaan Allah. Yang kedua, hidup di panggilan. Jadi saya dan saudara diciptakan untuk tujuan yang mulia. Di tengah keberadaan kita masing-masing, kita punya tujuan. Ayat tadi mengatakan bahwa diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sekali lagi hidup kita bukan kebetulan. Kita ada karena ada rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi berkat dan memberkati orang lain. Kita mau kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang memberikan dampak kepada orang lain, sekecil apapun itu. Dan di dalam rancangan Allah yang besar kita juga menolak segala sesuatu yang sifat instan, ya, tanpa melalui sebuah proses. Siapa yang suka makan mie instan di sini? Ada yang suka makan mie instan? Ya, oke, baik, ya, itu adalah makanan favorit, ya. Apalagi di saat-saat kiriman sudah menipis ya, kantongnya mulai menipis gitu ya, makan mie ya. Mie instan itu dimasak paling 2-3 menit sudah ya, masak dan bisa dinikmati. Bandingkan kalau kita dengan nasi itu harus kita masak dulu gitu ya, kasih rice cooker. Kalau sekarang rice cooker, kalau dulu dengan apa namanya di kompor atau dengan api gitu. Ada proses yang lama ya untuk memproses menjadi nasi ya. Tetapi tingkat kualitas kekenyangan dan kesehatan yang jelas lebih sehat nasi dibandingkan mie ya. Apalagi hari ini dikatakan ada mie yang mengandung satu zat yang sangat berbahaya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita memang memerlukan sesuatu yang cepat, tetapi kita mau juga ada sebuah proses di dalamnya. Ada orang yang mau sukses gitu ya, katakan, oh kalau begitu supaya cepat sukses, mulailah
terlibat judi online, ya. Hitung Pak, saya mau cepat ini kaya, gitu ya. Terlibat itu. Lalu ada yang kalian katakan kita jadi kurir saja, ya, kurir sabu, ya, kurir narkoba, agar itu instan, ya, cepat. Kalau mau jadi kaya, cepat juga masuk penjara, ya. Tapi sebuah proses, ya. Seorang mencapai tangga yang tertinggi dalam sebuah prestasi ataupun dalam sebuah pekerjaan, tidak ada yang langsung di atas, ya. Apalagi kita ini perintis semua, gitu ya, bukan pewaris, ya. Ini perintis itu mulai dari bawah sampai puncak. Tidak ada yang bisa langsung, ya, instan begitu. Jadi melalui proses. Jadi kita semua akan melewati sebuah proses dalam kehidupan kita, apapun kita, siapapun kita. Dan proses itu harus kita jalani. Kawan-kawan yang masih baru, ya, ini tahap awal mulai sebuah proses untuk mempersiapkan diri menjadi generasi muda yang memiliki kualifikasi untuk boleh ke depan bisa berkompetisi dengan orang lain dalam bekerja atau membuka lapangan kerja. Jadi kita di proses aja. Ini semester 1, semester 2, semester 3 itu semangat, ya, itu semangat 98, ya. Semangat membara, gitu ya. Mulai semester 4, semester 5, ya, mulai susah cari dosen, mulai itu mulai kendor, gitu ya. Nah, saat kendor inilah yang kita jaga, tetap semangat. Jangan sampai kita patah semangat, ya, putus asa. Ya. Yang kedua, yang pertama kita tadi menjadi generasi muda yang menolak segala sesuatu hanya instan saja. Ya. Yang kedua, kita adalah dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Ya. Tapi kita tidak berpikir siapa sih saya, begitu ya? Apakah saya bisa memberikan dampak kepada orang lain? Ya. Saya mau katakan kepada kita, apapun kita, sekecil apapun kita melakukan hal yang baik dan yang benar, kita akan memberikan dampak. Sekecil apapun itu, kita memberikan dampak bagi perubahan yang ada, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling kita dalam lingkup pengaruh kita. Seperti lilin yang kecil, ya. Sekecil apapun nyala lilin di tengah kegelapan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Sekecil apapun itu, lilin itu. Nah, begitu juga sekecil apapun kita di tengah dunia yang rusak seperti ini, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan akan memberikan dampak nyata dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari tindakan kita. Ini akan menolong kehidupan kita. John Stott mengatakan bahwa hidup orang Kristen harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sejajar dengan apa yang disampaikan menjadi garam, menjadi terang, dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita dirasakan oleh orang lain di sekeliling kita. Jangan sampai ada orang bilang begini, enggak ada lo, enggak rame. Ada lo, tambah enggak rame. Ya, nah ini, ya. Enggak ada lo, enggak rame. Ada lo, tambah enggak rame. Ya, itu. Artinya kehadiran itu menjadi perusak saja. Tapi kita mau kehadiran kita sungguh-sungguh dirasakan. Kalau kita tidak ada, ya, orang merasakan sesuatu yang ya. Jadi kita bisa menjadi garam, memberikan rasa, menjadi terang untuk boleh orang lain melihat bagaimana kasih Tuhan itu ada dalam kita. Tadi di awal video, ya, video per awal, ya, sebelum ibadah dimulai, ada kelompok-kelompok pemuridan atau kelompok di sini di Perkantas katakan KTP, gitu ya, kelompok kumpul bersama. Ini adalah sarana, ya, bagi kita dibentuk agar kita menjadi garam yang boleh dirasakan, menjadi terang yang dapat dilihat. Ya. Di sini kita dibentuk dari bukan apa-apa. Tadi saya dengarkan testimoni mereka dari yang ya mungkin jadwal saat teduhnya ya berantakan atau tidak pernah sama sekali saat teduh, ya, mulai dibangun, mulai rajin baca firman, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Ya.
Ini adalah bagian bagaimana kita mau menjadi dampak di dalam kehidupan. Tanpa persiapan seperti itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada orang. Apalagi kalau kita yang terpengaruh. Ada teman saya katakan, kalau saya mau berkumpul dengan teman-teman yang nakal-nakal gitu, yang minum-minum gitu ya, agar saya mengingatkan mereka supaya mereka jangan minum lagi. Sayang sekali, bukan dia yang mengajak orang untuk sadar, malah dia jadi pemabuk berat. Nah ini hal yang sangat menyedihkan. Jadi kita tahu bahwa kita memberikan dampak agar orang boleh berbalik kembali, tapi jangan sampai kita yang kemudian terikut arus gitu ya. Jangan sampai apa yang baik gitu ya rusak oleh pergaulan kita yang tidak baik. Yang ketiga, ya, kalau yang pertama tadi adalah bagaimana kita menolak segala sesuatu yang hanya sifatnya instan. Yang kedua adalah bagaimana kita dipanggil menjadi agen perubahan. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Ini menjadi penting. Ya. Kita punya HP, ya, kita punya alat komunikasi. Ya. Sebagus apapun, ya, sebagus apapun HP kita, ya. Kalau sinyalnya nggak ada, ya, percuma. Saya pelayanan sampai ke ujung-ujung pelosok-pelosok Kalimantan Tengah ini ada bagian-bagian yang tidak ada sinyal. Jadi kalau pelayanan 5 hari, gitu ya, ke pelosok, maka 5 hari itu seperti tertelan bumi, gitu ya. Tidak ada sinyal sama sekali. Ya. Jadi secanggih apapun HP tidak ada fungsinya sebetulnya. Karena dia kehilangan sinyal. Ya. Demikian juga itu. Seberapa hebat pun kita, dengan segala prestasi yang kita miliki, apabila kita kehilangan koneksi kita dengan Tuhan, maka apapun itu tidak akan menjadi apa-apa. Ya. Jadi kita harus punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Ya. Kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita harus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Siapa di sini yang kalau pagi hari, ya, bangun tidur, cari HP-nya dulu. Sebelum berdoa bangun. Ada yang begitu bangun baru buka matanya sudah, atau malah matanya tutup, HP itu gue lah, mana HP? Ya, lagi gelap-gelap namanya. Ada di sini? Ada? Angkat tangan. Oh banyak. Ya. Ya. Saya katakan kepada kita, bangun relasi kita dengan Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun pagi, berdoa dulu, HP dengan. Kalau mau saat teduh, saya mau katakan kepada kita, siapa yang punya Alkitab yang bukan di HP-nya, yang bukan Alkitab atau gitu ya, yang punya buku Alkitab, yang punya, ya, oke. Yang tidak punya, oh ini, yang punya angkat tangan, yang tidak punya tidak akan dapat. Ya. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita saat teduh, kalau kita berdoa pagi, atau kita baca firman pagi hari, saran saya adalah gunakan buku Alkitab. Buku itu ya, Pak, sulit, lebih baik saya buka HP. Ya, di situ juga ada Alkitabnya. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita pakai HP kita, yang pagi hari selalu tergoda. Ya. Begitu buka kita, klik masuk, ya, notis, wah ini dari siapa ini? Oh dari Yayang Bebek, bukan dulu dari Yayang Bebek, ya, pagi hari itu paling, ya. Oleh sebab itu, ya, lebih baik pakai Alkitab, buku, ya, supaya kita tidak terpengaruh nanti saja urusan HP dan sebagainya. Ya, tadi kawan MC katakan, mari kita hormati Tuhan, ya. Ini menolong kita untuk tidak terpengaruh dengan kita punya barang ini bagus, sangat berguna, sangat penting di sekarang ini. Tetapi mari kita juga pergunakan dengan baik. Ya. Mari kita hormati Tuhan dengan hidup sesuai dengan Tuhan. Kita perlu arah dalam kehidupan kita. Kita akan tersesat tanpa arah.
Oleh sebab itu, mari kita jaga dan tolong kehidupan kita dengan firman. Kita mengerti betul siapa kita, identitas kita. Sekali lagi saya mau katakan, identitas kita adalah mahakarya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kecewa dengan keberadaan kita masing-masing saat ini, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Ya. Mengapa? Ya. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya dan saudara, Tuhan tidak perlu datang ke dalam dunia ini berkorban untuk kita, untuk menebus kita dari dosa dan salah. Tapi karena kita adalah pribadi-pribadi yang begitu dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan rela datang ke dalam dunia ini mengambil upah seorang anak, mengosongkan diri sama-sama manusia. Dan Tuhan mau kita melakukan segala pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan adik-adik semua. Kalau ada yang tanya, Pak atau Bang, kehidupan yang baik yang seperti apa? Kita sudah dewasa, semua kita tahu apa yang baik yang harus dilakukan. Tolong saudara-saudaramu yang memerlukan pertolongan, berikan empati, simpati kepada orang lain yang berkesusahan. Ya. Pedulikan juga tetanggamu kiri kanan muka belakang. Ya, jangan biarkan mereka kesepian sendirian dan lain sebagainya. Ya. Tahun 90-an ada satu mahasiswa di jalan Nikotin itu meninggal di dalam kosnya sendirian. Ya. Dia baru diketahui meninggal adalah ketika bau busuk sudah ada. Ya. Artinya apa? Artinya bangun relasi dengan orang lain. Kita dengan orang lain dengan kita. Jadi tidak bisa juga kita mengharapkan orang membangun relasi dengan kita tidak membangun relasi dengan orang lain. Kita bangun relasi kita dengan orang lain sehingga kita tidak sendirian. Lakukan tugas panggilan, menjadi anak-anak terang, berikan teladan yang baik kepada orang lain, dan jangan sampai kita sama dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus, maka nyatakan diri kita berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang berpacaran, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berpacaran yang aneh-aneh, ya, maka kita menunjukkan bagaimana berpacaran. Jadi kalau berkaitan dengan bagaimana berpacaran, cinta dan seks itu satu sesi lagi khusus itu ya. Tidak saya jelaskan panjang di sini. Jadi paling tidak kita mengatakan bahwa kita harus menunjukkan keberbedaan kita dengan apa yang ada di tengah-tengah dunia. Jadi jangan biarkan kita terputar-putar dalam kehidupan kita, tidak tahu arah. Jangan biarkan kehidupan kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Ya. Tapi kita masing-masing mengetahui bahwa ada rancangan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Allah ini sekali lagi kita semua menjadi berkat yang akan menolong orang lain yang tersesat di dalam kehidupan. Allah mau hidupmu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kehidupanmu yang begitu sulit, begitu sukar. Tapi pun kamu menghadapi kesukaran dan kesulitan, itu adalah tempaan Tuhan agar kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya dan kita mampu menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, temukan dirimu di dalam kehidupanmu tiap-tiap hari, bagaimana caranya senantiasa terhubung dengan pemilik kehidupan. Jangan pernah tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada yang tidak pernah berdoa setiap hari? Sudah Pak, saya berdoa, sudah makan 3 kali sehari, ya, bukan itu. Ya. Terlalu kalau makan saja tidak berdoa, gitu ya. Yang spesial waktunya dikhususkan untuk berdoa dengan Tuhan, membangun saat teduh yang pribadi tiap hari, tiap pagi. Ada yang sudah lakukan itu. Silakan angkat tangannya yang bangun pagi saat teduh, baca firman Tuhan. Belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiri saya ada, kiri saya kosong. Baik. Sekali lagi, untuk menemukan dirimu harus kembali
membangun relasimu dengan Tuhan, karena Dialah sumber kasih, sumber pengharapan, dan sumber kehidupan rohani. Kenali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam lingkup pengaruh kita masing-masing. Mari kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Sepanjang minggu ini, apa yang mau kita lakukan? Kalau menemukan orang yang mengalami kesusahan, tolong mereka dengan kesungguhan. Ya, ada yang perlu bantuan, berikan bantuan kita. Seperti apa yang kita mau orang membantu. Yang ketiga, kita mau senantiasa hidup kudus seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Jangan biarkan kita tersesat ya, dalam perjalanan kehidupan rohani kita masing-masing. Tapi sekali lagi kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan menemukan diri kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen bukan kebetulan, tapi rancangan Allah dalam kehidupan. Kadang ada yang katakan saya kebetulan menjadi orang Kristen karena saya lahir dari tengah keluarga Kristen. Ingatlah, kekristenan adalah hubungan pribadi. Kita punya hubungan pribadi dengan Allah ketika kita melalui Yesus Kristus. Jadi kekristenan bukan sekedar tata cara keagamaan, bukan sekedar bagaimana hidup baik, bagaimana kita membangun relasi dengan baik, tetapi kekristenan adalah bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terus berpusat kepada Kristus. Apa yang akan kita lakukan? Lakukan yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Para mahasiswa, kalau ulangan, kalau ujian, jangan nyontek. Kalau mengerjakan tugas dengan kelebihan, ya, kerjakan secara benar, ya. Itu akan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Kalau kita melakukan hal-hal yang sama seperti orang lain katakan tidak usah percaya kepada Tuhan Yesus karena kelakuan mereka sama saja, gitu ya, tidak berbeda dengan orang lain. Tuhan mengasihi kehidupan kita. Mari sungguh-sungguh arahkan kehidupan kita senantiasa kepada Tuhan. Menutup bagian ini saya mau sampaikan 4 hal. Pertama, Allah mengasihi saudara. Allah punya rencana yang indah buat hidup saudara, dan Allah mengerangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang kedua, dosa yang menjadi penghalang bagi saudara menikmati setiap janji Allah dalam kehidupan saudara. Roma 3 ayat 23 berkata, setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, karena dosa kita terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk ampunan dosa kita. Ya. Melalui Dia kita dapat mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat adalah kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita dalam kehidupan kita tiap hari. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan. Bagaimana kita bisa mengenal pencipta kita adalah ketika Dia masuk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kawan-kawan yang kasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini semoga kepada kita bahwa Tuhan ingin masuk di dalam kehidupan kita. Dia ingin memperbaharui kehidupan kita. Dia ingin menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Oleh sebab itu, jika kawan-kawan ada yang belum pernah terima Dia secara pribadi di dalam kehidupannya, pada pagi menjelang hari ini, Tuhan ingin masuk di dalam hidupmu, ingin perbarui hidup. Pak, bagaimana caranya? Kita mau berdoa. Ada satu saran doa yang berkata demikian, Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku dan bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doa ini menjadi kerinduan hati saudara, kita akan berdoa sekarang ini. Bagi yang ingin berdoa bersama-sama dengan saya, silakan taruh tangan kanannya di bahu kirinya. Yang mau berdoa bersama-sama dengan saya, yang belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Taruh di tangan kanan. Saya akan mengulangi doa tadi bagian demi bagian.
Kita doakan yang sungguh-sungguh dan kawan-kawan mengulangi doa ini. Kita katakan kepala. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku, bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik kawan yang terkasih di dalam nama Tuhan, janji firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 13. Firman Tuhan berkata demikian, inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Inilah kesaksian itu, ya. Allah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya, barang siapa tidak memiliki Kristus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini dituliskan kepada kamu supaya setiap kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang kekal. Ada kata tahu di sana. Kata tahu mengatakan tidak mudah-mudahan, tidak semoga, ya, tidak kira-kira. Tapi setiap kita yang memiliki Kristus dalam kehidupan kita memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa mengakhiri bagian ini. Sebelum itu mari kita naikkan satu pujian. Aku mau kita Yesus.